Kalau si kura-kura bulu tahu, aku sudah tidur denganmu. Menurutmu dia bakal marah nggak? Ngapain kamu sebut-sebut dia? Sialan. Wah, ini kan si kura-kura bulu itu, Fandi Gunawan, putra sulung keluarga Fang. Hahaha. Kamu. Fei, kok kamu di sini? Lepasin aku, lepasin. Wah, kebetulan banget. Ternyata beneran kamu yang ngantar ya. Nunggu lama banget kok baru datang sekarang. Liu Fei. Sebenarnya ada apa sih? Nggak kelihatan, sekarang Liu Fei itu cewekku. Wahahaha. Kamu masih ingat kalung ini nggak? Kamu bilang mau beliin aku kalau udah punya duit. Tapi aku nungguin kamu 3 tahun tetap aja nggak dapet. Tapi si Fandi cuma perlu bilang 1 kata. Langsung dibeliin buat aku. Aku selalu berusaha nabung. Kok aku sebentar lagi udah bisa beli? Udah cukup Adrian Wijaya. Kamu nggak bisa kasih aku hidup yang aku mau. Kalung ini kamu kerja sebagai kurir. 3 tahun tanpa makan minum yang layak tetap aja nggak bakal mampu beli. Tapi buat si Fandi, itu sama sekali bukan masalah. Kalung ini anggap aja aku kasih ke kamu. Ambil dan minggir sana. Kita putus. Fei, kebetulan barangnya udah datang. Ayo kita cari yang lebih seru. Boleh juga. Aku lawan kau. Aduh, seseorang. Seret dia keluar dan pukuli. Jangan kotori lantai saya. Lepaskan aku, bajingan. Kura-kura bulu, inilah akibatnya kau melawan aku. Ayo, suruh seseorang bawa mobil ke sini. Buka. Aku biarkan kau melotot sampai puas. Lanjutkan melotot. Ayo melotot. Fang Xiao. Jangan pedulikan dia. Ayo kita lanjutkan bersenang-senang. Biarkan dia terus melotot sampai matanya buta. Kamu sudah bangun, lelaki misterius, pemimpin aliran spiritual Yin Yang. Aku ini pemimpin aliran spiritual Yin Yang. Istana kegelapan menginginkan warisan aliran spiritual Yin Yang-ku dan membantai seluruh anggota aliranku. Apakah aku sudah mati? Kamu tidak akan mati. Selanjutnya, aku akan menurunkan semua ilmunya kepadamu. Aku tidak ingin mati. Mata Yin Yang bisa melihat segala sesuatu. Aku ingin balas dendam. Tenaga inti Yin Yang bisa mengangkat gunung dan sungai. Aku ingin balas dendam. Kebangkitan Yin Yang bisa menghidupkan orang mati dan menumbuhkan tulang. Semuanya akan kuturunkan kepadamu. Tapi kamu perlu mencari wanita dengan tubuh ekstrem Yin dan Yang untuk latihan ganda agar bisa bangkit sepenuhnya. Ingat, sebelum menemukan tubuh ekstrem Yin dan Yang, kamu harus berhati-hati dengan orang istana kegelapan. Bagaimana Sastra, keadaannya? Putri keluarga Bu sastra. Sastra, semua indikator tubuhnya normal. Tidak seperti orang yang tertabrak mobil. Kamu akhirnya bangun. Kamu siapa? Tadi malam kamu berlari terhuyung-huyung dari pinggir jalan. Aku tidak memperhatikan dan tidak sengaja menabrakmu. Kamu, kenapa kalian tidak pakai baju? Bukannya kamu bilang dia baik-baik saja? Dia memang baik-baik saja. Mungkinkah warisan itu benar? Karena kamu sudah bangun, istirahatlah yang baik. Halo, sudah janji dengan Tuan Raihan kan? Baik, aku segera kembali. Ini kartu namaku. Kalau kamu tertarik, grup sastra bisa datang kerja di perusahaanku. Mia Sastra. Saya sudah datang, Pak Shu. Masuklah. Hah? Tuan Raihan, ahli penilai harta karun. Anda datang, Tuan Raihan. Silakan duduk. Saya dengar Pak Shu mendapatkan barang bagus ya. Selamat, selamat. Benarkah ini barang bagus? Harus Anda lihat dulu baru tahu. Wah, mari saya lihatkan untuk Anda. Bagaimana? Hehehe.
Pak Shu, ini adalah keramik hijau terbaik dari zaman kuno. Anda benar-benar sangat beruntung. Kalau dibawa ke lelang, harganya paling sedikit segini. 50 juta, bagus sekali. Salah. 500 juta. Wah, merah. Merah apa? Rendah yang merah. Apa yang kamu omongkan? Oh, maaf Pak Shu. Itu kepala saya terbentur jadi agak kacau. Jangan dimasukkan ke hati. Aneh sekali. Tuan Ryan, kartu ini Anda terima dulu. Aduh, Tunggu. Itu. Bapak Sastra, menurut saya kita harus lebih berhati-hati. Guci ini kurasa ada yang tidak beres. Bapak Sastra. Ini siapa? oh, dia cuma asisten saya. Dia baru saja sakit, jadi sering ngomong ngawur. Tapi anak muda ini kelihatan sehat-sehat saja. Tidak seperti orang yang ngomong ngawur. Masa sih? Kamu juga bisa menilai barang antik? Oh, soal itu saya tidak bisa. Kalau gitu, kamu meragukan penilaian saya? Bukan. Maksud saya bukan begitu. Saya cuma merasa Guci ini palsu. Adrian Wijaya, Tuan Raihan adalah ahli penilai barang antik paling terkenal di Kota Jaya. Barang-barang yang dia nilai tidak pernah salah sama sekali. Guci keramik ini akan dibawa ke lelang. Ini mewakili harga diri keluarga sastra. Menurutmu, saya bisa salah? Kalau gitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Kamu pikir kamu siapa sampai berani menantang saya bertaruh? Lihat penampilanmu yang melarat ini, mungkin di tubuhmu bahkan tidak ada 1 sen pun. Siapa bilang taruhan harus pakai uang? Tuan ahli ini mulutnya cuma bicara uang. Bukankah itu terlalu vulgar? Baik, kalau kamu kalah, kamu harus dengan hormat bersujud dan minta maaf padaku. Kalau saya kalah, saya akan memberi hormat dengan membungkuk padamu. Bagus, oke. Dasar brengsek, kamu tahu kamu menjatuhkan apa? Jual kamu pun takkan cukup untuk ganti ruginya. Adrian Wijaya, sebaiknya kamu beri aku penjelasan. Dasar bajingan. Guci ini bernilai ratusan juta. Kamu berani sekali dibuat di Kota Jaya. Pak Sastra, aku agak kurang enak badan hari ini. Aku duluan ya. Jangan buru-buru pergi. Apa kamu lupa sesuatu? Master Adrian. Saya pamit. Tidak usah antar. Bapak Qin. Orang yang Bapak cari sepertinya sudah ketemu. Adrian Wijaya, bagaimana kamu tahu? Intuisi saja. Bagaimanapun juga, kamu sudah sangat membantuku. Lelang kali ini, semua keluarga besar di Kota Jaya akan ikut serta. Kalau guci palsu ini masuk ke tempat lelang, nama baik keluarga kami, keluarga sastra, bisa-bisa hancur berantakan. Pak Sastra yang mengantarku ke rumah sakit, jadi bantuan kecil ini bukan apa-apa. Jadi asistenku, bagaimana 10 juta sebulan? Siang ini ikut aku makan siang. Ini kurang tepat rasanya. Kamu sudah membantuku sebesar ini, aku harus traktir kamu makan. Ayo. Baik. Pak Sastra, aku rasa cuma berdua kita yang makan, ini kurang tepat. Makanannya sudah dipesan, sebentar lagi dihidangkan. Kondisi kamu kan baru saja sembuh dari sakit, perbanyak asupan bergizi. Pak Sastra, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Liu Fei, anak saya Melinda Wijaya, Ibu Adrian Wijaya. Salah apa saya padamu? Setiap hari kerja banting tulang ngantar makanan Peking, Ibu Liu Fei buat cari uang. Tapi kamu malah sama pria hidung belang. Ngelukai anak saya sampai dia harus dirawat di rumah sakit. Kalian nggak takut kena karma? Karma? Ikutin anak pengecut itu baru karma. Melinda Wijaya, jangan bikin malu di sini. Cuma minta keluargamu kasih uang mahar 450 juta aja harus jual ginjal. Ngomongnya nggak malu-maluin. Yang Master Fang cepat usir dia dong. Iya nih, mending kita bahas pertunangan kamu sama Fei Fei saja. Ayo. Dasar, sialan. Kamu sama kayak anakmu sama-sama sampah masyarakat. Orang kayak kamu sampah masyarakat ngapain nggak mati aja sih? Sial, bau apa sih busuk banget? Waduh, dia tuh si tua ini kan jual ginjal. Jadi ngompol dan BAB aja nggak bisa kontrol. Waduh, warakakwe. Kokok.
Jangan di sini, memalukan. Cepat pergi dari sini. Kalau uang mas kawin tidak dikasih ke aku tidak akan pergi. Aku baru pertama kali dengar ada yang memberi uang mas kawin lalu minta kembali. Kamu pikir ini lagi jual beli? Kamu benar-benar sama kayak anakmu yang sial itu, nggak punya mata, minta uang sampai ke kepala kami. Fei Fei, aku mohon padamu. Xiao Chen butuh uang buat berobat. Kamu kembalikan saja uang mas kawin itu ke aku. Jangan. Aku sama kamu nggak ada hubungan apa-apa. Mau uang ya? Bisa saja. Menantu, kamu nggak bakal benar-benar kasih dia uang kan? Asal kamu kencing di lantai ini kau jilat sampai bersih, 200.000 ini aku kasih ke kamu. Gimana? Hahaha. Iya, kencingnya dijilat bersih, baru dikasih uang. Haha. Aku jilat. Kasih aku uang baru aku jilat. Ayo. Haha. Bu, kamu baik-baik saja. Adrian Wijaya. Kamu kenapa di sini? Berani-beraninya kamu ganggu ibuku. Kamu tidak apa-apa Tuan Fang. Adrian Wijaya, kamu gila. Kamu berani memukul Tuan Fang. Kamu tukang antar makanan busuk. Kamu tidak mau hidup lagi. Hari ini siapapun yang berani menyentuh ibuku, aku akan melawannya mati-matian. Bahkan mati pun aku akan bawa satu orang temani. Xiao Chen, jangan gegabah. Ayo kita pergi. Pergi. Kamu pikir bisa pergi? Tuan Fang, uangnya kami tidak usah. Biar kami pergi saja. Aku ini orang yang kekurangan uang. Matamu tidak apa-apa ya. Kalau gitu, kali ini aku akan lumpuhkan tangan kakimu. Lihat kamu bisa sembuh atau tidak. Ayo. Xiao Chen, lari cepat. Tenang, Bu. Ibu mundur sedikit. Serahkan padaku. Aku yang sekarang. Berbeda dengan dulu. Berbeda? Apa bedanya? Tetap saja seorang tukang antar makanan busuk. Kura-kura bulu. Wahahaha. Masih bengong apa? Serang dia. Masa sih kamu sehebat ini? Jangan mendekat. Aku ini putra sulung keluarga Fang. Berani-beraninya kau sentuh aku. Kau dan ibumu akan mati mengenaskan. Adrian Wijaya, ini kan hotel keluarga sastra. Keluarga sastra dan keluarga Fang adalah mitra kerja terbesar. Kalau kau berani bertindak lagi. Jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Aduh. Barusan kan kau suruh ibuku menjilat air seni. Sekarang giliran kau merasakannya. Adrian Wijaya, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Pasti tidak akan. Adrian Wijaya, dasar gila. Sudah tahu ini hotel keluarga sastra. Berani-beraninya kau buat onar di sini. Kalau sampai diketahui Pak Sastra, dia pasti tidak akan membiarkanmu punya tempat tinggal di Kota Jaya. Minta maaf pada ibuku. Menyuruhku minta maaf pada orang tuamu? Tidak mungkin. Adrian, ayo kita pergi. Ibu baik-baik saja. Pergi. Kau pikir dia masih bisa keluar dari sini? Memukul Tuan Fang, menyinggung keluarga sastra. Hah, hari ini kalau tidak mati, dia pasti babak belur. Kamu mau apa? Mau memukul wanita juga? Yang kupukul itu binatang. Kamu! Manajer hotel mana? Cepat beritahu Pak Sastra. Ada anjing gila menggigit orang sembarangan di hotelnya. Ada orang tidak? Jangan panggil lagi. Pak Shu, anjing gila ini menggigit orang sembarangan di sini, memukul Yang Master Fang. Anda harus membela kami. Siapa anjing gilanya? Pak Shu? Ya, dia. Ya, kurir brengsek ini, Anda harus menolong saya. Hajar habis-habisan dia. Tidak masalah. Pak Shu, apa yang Anda lakukan? Tuan Lin adalah teman saya, mengerti? Pak Shu, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia teman Anda? Dia cuma seorang kurir brengsek. Sampaikan perintah ini. Mulai hari ini putuskan semua kerja sama dengan keluarga Fang. Apa? Pak Shu, Anda gila ya? Tuan Lin, hasil ini apakah Anda puas? Minta maaf pada ibuku. Iya, maaf. Aku salah. Pergi. Terima kasih Pak Shu sudah membela saya. Kamu adalah orang saya. Kalau tidak membelamu, lalu membela siapa? Yang Master Fang, kita pergi.
Orang yang kamu maksud di mana? Di grup sastra. Kamu yakin? Kepala istana, mereka tahu barang itu palsu, barang antik palsu yang kita siapkan dengan hati-hati. Ini Richard Tan, kepala istana kegelapan. Orang biasa pasti tidak mungkin bisa mengetahuinya. Bodoh. Kalau dia benar-benar penerus si tua itu, barang itu pasti ada di tangannya. Cari tahu latar belakangnya. Siap. Chen, gadis itu bukan orang biasa. Dia juga sangat membantumu. Apa hubunganmu dengannya? Bunda, aku dengan Direktur Sastra hanya teman biasa. Dia selain cantik, juga sangat hebat. Kalau dia bisa menjadi menantuku, aku pasti sangat beruntung. Bunda, sekarang anakmu sudah berbeda dengan dulu. Asalkan Bunda suka, aku pasti akan membuatnya menjadi menantu Bunda. Mana mungkin dia mau dengan keluarga seperti kita? Penyakit Bunda, utang yang menumpuk, sudah membebanimu. Ini semua karena Bunda tidak berguna. Bunda, dulu anakmu tidak bersemangat membuat Bunda menderita. Nanti anakmu pasti akan cari uang banyak. Membawa Bunda tinggal di rumah besar, dan menantu kita cari yang seperti Direktur Sastra. Dengan niatmu ini, Bunda sudah sangat senang. Bunda seumur hidup. Tidak mengharapkan kaya raya. Yang penting kamu selamat saja. Ini uang 50 yuan yang Bunda dapat kemarin dari mengantarkan makanan di restoran bawah. Kamu pakai saja. Besok Bunda akan cari lebih banyak lagi. Utang keluarga ini kamu tidak usah pikirkan. Serahkan saja pada Bunda. Bunda sudah tua. Bunda tidak berguna, hanya bisa dapat sedikit uang. Jangan kamu menolaknya. Bunda, mulai sekarang, keluarga ini, anakmu yang akan menanggungnya. Baik-baik. Oh, cepat sembunyi. Aduh, Bu. Nenek tua Bangka, uang yang kamu hutang padaku, kapan mau bayar? Shige kasih aku waktu lagi. Tidak bisa 1 juta rupiah yang kamu hutang hari ini harus kamu kembalikan padaku. 1 juta rupiah, Shige. Bagaimana bisa jadi 1 juta rupiah? Aku tidak, cuma hutang 100.000 rupiah pada kalian. Jangan banyak omong, aku bilang 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah. Bagaimana aku bisa keluarkan uang sebanyak itu, Shige? Kamu memaksaku mati. Tidak ada uang, ya? Ayo, ambil barang-barang berharga, bawa semuanya untukku. Aku punya uang, jangan bergerak. Minggir. Lanjutkan mencari. Terus cari untukku. Bos, dia nada. Sialan. Nenek tua Bangka, belakangan ini ada orang yang memberimu sesuatu barang aneh. Cepat keluarkan untukku. Bu, kamu baik-baik saja. Wah, menyembunyikan orang juga ya. Serang. Cari mati. Siapa yang berani memberimu nyali, berani membuat keributan di rumahku? Dasar tidak berguna, tiba-tiba jadi hebat sekali. Memang ada rahasia. Kalian ini sebenarnya siapa? Pergi. Halo? Berdiri. Chen, jangan kejar lagi. Mak, mereka seharusnya bukan datang untuk menagih utang. Mereka datang untuk mencari barang ini. Kamu tahu barang ini asalnya dari mana? Barang ini, kamu tidak ingat itu wajar saja. Saat kamu berumur 5 tahun. Nah, boleh minta air minum? Ini harus selalu dibawa. Ini akan melindungimu. Jangan-jangan mereka adalah orang istana kegelapan yang disebut Shifu? Halo. Aku ada urusan mendesak. Cepat datang ke rumahku. Baik, aku mengerti. Ma, aku ada urusan mau keluar sebentar. Paman, lihat apa yang kau pilih kali ini. Apa yang kau pilih ini? Kalau bukan karena ada orang yang paham di samping kita, keluarga sastra, pasti akan mempermalukan diri di Haizhou. Bukannya tidak apa-apa, David Sastra, paman dari Mia Sastra. Direktur Sastra, Anda mencari saya. Tolong lihat ini adalah barang yang ditemukan kakek saya di pinggir jalan.
Dia bersikeras mengatakan benda ini menyimpan misteri. Benda tembaga ini tidak biasa. Pandangan yang tajam. Bisakah Anda menjelaskan asal-usul benda tembaga ini? Saya hanya tahu harganya mahal, tapi selain itu saya benar-benar tidak paham. Sama sekali tidak mengerti, asal bicara saja. Mia, menurut saya dia hanya ingin menuruti perkataan kakek untuk menjilat keluarga kita, keluarga sastra. Mia, saya kira Anda kenal seorang yang ahli, tapi sekarang terlihat biasa saja. Lelang kali ini menyangkut harga diri keluarga kita. Lebih baik ganti orang saja. Pak Sastra, meskipun saya tidak tahu lelang apa yang Anda bicarakan, tapi demi menghormati Direktur Sastra, saya ingin mengingatkan Anda, kakek Anda tidak akan lama lagi. Maksud Anda, tubuh kakek ada masalah? Sebenarnya tubuh kakek tidak ada masalah, tapi dia telah dikenai ilmu santet. Dikenai ilmu santet, saya justru pernah membaca di buku kuno melihatnya. Ini adalah ilmu hitam dari luar negeri, menggunakan benda jahat untuk menyerang tubuh manusia. Kamu pikir saya akan percaya? Adrian Wijaya, kamu yakin? Buku kuno itu tidak salah, tapi benda jahat ini adalah ini. Brengsek. Ini kan saya khusus menyuruh orang bawa dari luar negeri untuk jaga keselamatan kakek Hemboca. Malas berdebat denganmu nanti saat tabib Aditya datang terhadap tubuh kakek melakukan pemeriksaan rutin. Kebohonganmu akan terbongkar. Cara medis tidak bisa mengatasi ilmu santet. Tabib Aditya datang. Wah, Tabib Aditya, Anda akhirnya datang. Ada apa, Bapak Shu? Dukun palsu ini bilang kakek tidak akan lama lagi hidupnya. Cepat periksa kakek. Silakan duduk. Bagaimana kondisi tubuh saya? Tubuh kakek terpelihara dengan baik, tidak ada masalah besar. Tapi, denyut nadi kakek memang orang yang akan meninggal. Ah, ini bagus, masih ada kemampuannya. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini apa yang sebenarnya terjadi? Denyut nadi Pak Tua ini aneh. Aku juga belum pernah melihat fenomena ini. Tabib Aditya, kamu harus menyelamatkanku. Tabib Aditya, asal kamu bisa menyelamatkan Pak Tua, keluarga sastra akan memberikan hadiah besar. Aku hanya bisa berusaha sebisaku, membantu Pak Sastra dengan akupunktur untuk menstabilkan denyut nadinya sementara, lalu mencari sumber penyakitnya. Dengan kondisi tubuh Pak Tua, kalau kamu menusuk sembarangan hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Anak muda dari mana ini? Berkata omong kosong di sini. Kamu paham ilmu pengobatan? Ini bukan soal ilmu pengobatan. Penyakit Pak Tua, hanya aku yang bisa obati. Sungguh sangat konyol. Tabib Aditya adalah ketua asosiasi kedokteran. Kemampuan pengobatannya bisa dibilang seperti Hua Tuo yang hidup. Kamu tidak paham ilmu pengobatan. Tidak tahu dari manamu kamu berani menunjukkan kemampuan di depan Tabib Aditya. Siapa bilang tidak paham ilmu pengobatan? Tidak bisa mengobati? Penyakit Pak Sastra, aku saja tidak yakin. Kalau kamu bilang bisa, baiklah, kamu saja yang urus, aku pergi. Tabib Aditya. Adrian, kamu keluar dulu. Pak Sastra, aku benar-benar tidak membohongimu. Adrian, aku sangat percaya kemampuanmu menilai barang antik. Tapi soal menyembuhkan orang, aku tetap percaya Tabib Aditya. Kalau begitu, Pak Sastra, aku pergi dulu. Tabib Aditya, cepat lakukan akupunktur. Loh, apa yang terjadi? Kenapa kakekku muntah darah? Ini tidak seharusnya terjadi. Tidak mungkin. Dokter gadungan, kalau ada apa-apa dengan kakekku, kalau sampai celaka, aku habisi nyawamu. Meng Yue, jangan panik.
Tabib Aditya, pasti ada caranya. Adrian Wijaya pasti punya cara. Pak Sastra. Anak muda itu sama sekali tidak mengerti apa-apa. Menurutku, sebaiknya bawa kakek ke rumah sakit secepatnya. Diam kau. Aduh. Adrian. Ada apa lagi Pak Sastra? Adrian, kondisi kakekku memburuk. Ikut aku kembali, tolong periksa dia. Kalau begitu, cari saja Tabib Aditya. Bukankah itu lebih baik? Ngapain cari penipu seperti aku? Adrian, kenapa kamu begitu picik? Aku minta maaf, sudah cukup. Cepat ikut aku kembali, aku mau menolong orang. Baik, aku tidak memohon padamu. Aduh. Kenapa dingin sekali? Aku juga tidak bilang tidak mau menolong. Ayo Pak Sastra. Cepat, ikut aku. Minggir. Nona Su, kenapa kamu benar-benar memanggil penipu ini kembali? Biarkan dia mengobati, hanya akan memperparah kondisi kakek. Diam kau. Kalau ada apa-apa dengan kakekku, kalau sampai celaka, keluarga kami, keluarga Sastra, tidak akan membiarkanmu begitu saja. Adrian, cepat. Perhatikan baik-baik. Pak, aku ingin lihat trik apa yang akan kamu mainkan. Kalau kamu bisa menyembuhkannya, aku akan langsung bersujud mengangkatmu sebagai guru. Kalau begitu, kamu hanya bisa bersujud dan mengaku guru. Cepatlah, kamu sengaja mengulur waktu ingin membahayakan kakek, ya? Selesai. Sederhana sekali. Aku ingin lihat kondisi Bapak Sastra seperti apa. Kakekku bagaimana? Denyut nadi beliau sudah stabil. Kakek merasa bagaimana? Rasanya jauh lebih baik. Ini pasti khasiat akupuntur Tabib Aditya. Tuan Sofian, kemampuanku memang tidak sebanding. Mulai hari ini aku akan berguru padamu. Hanya bercanda, jangan dianggap serius. Aduh, ilmu pengobatanmu memang hebat. Lihat, kamu bisa melihat masalah tanpa perlu memeriksa denyut nadi. Kamu layak menjadi guruku. Ini tidak ada hubungannya dengan ilmu pengobatan. Nanti tolong tabib buatkan beberapa ramuan kesehatan untuk Bapak Sastra. Terima kasih Tuan Adrian. Sampaikan ke bawah. Mulai sekarang, dia adalah tamu kehormatan keluarga kami. Kakek, kalau begitu boleh aku ajak dia ke lelang? Tentu saja boleh. Baik. Adrian Wijaya, mari kita bicara di tempat lain. Baik. Oh, Bapak Sastra. Lebih baik perhatikan orang-orang di sekitarmu. Memang penampilan itu penting, seperti kuda butuh pelana. Aku memang tidak menarik. Tentu saja Pak Shu menarik, tapi lebih baik urus-urusan penting dulu. Selanjutnya mau kemana? Pasar antik. Datang ke sini buat apa? Buat apa lagi? Keramik pilihanku yang teliti. Kamu pecahkan. Lelang akan segera dimulai. Kamu tidak memilihkan satu untukku? Waktu itu aku juga tidak ada pilihan. Berhenti. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Kamu sekarang segera masuk. Pilihkan satu untukku, biar aku bisa melapor. Kamu anggap aku apa? Mau aku pilih juga bisa, tapi aku punya satu syarat. Suruh pilih ya pilih. Masih mau tawar-menawar denganku? Naik gaji. Gaji yang kuberikan padamu sudah cukup tinggi. Kamu mau uang sebanyak itu buat apa? Aku ingin, biar ibuku hidup tanpa kekurangan sandang pangan. Tidak terduga. Pria kecil punya ambisi besar. Tidak masalah, asalkan lelang ini berjalan lancar. Aku naikkan gajimu 2 kali lipat. Sepakat. Wah, Nona Su, hari ini kenapa ada waktu datang ke toko kecil ini? Hari ini mau apa? Anda ini... Gucci yang Anda jual kepada saya waktu itu palsu. Tidak mungkin. Itu adalah harta karun toko kami. Gelang tangan ini lebih mahal daripada Gucci Anda itu. Ayo. Anda berani mempermainkan saya. Percaya atau tidak, saya akan membuat Anda tutup dan berhenti beroperasi.
Saya tidak bersalah. Saya benar-benar tidak tahu itu palsu. Kalau saya tahu itu palsu, bahkan dengan 1000 nyali, saya juga tidak akan menipu Anda. Anda bilang barang antik ini salah lihat, ini hal yang biasa terjadi. Kalau Pak Sastra tidak senang begini, saya kembalikan uang Anda. Keluarga Sastra kekurangan uang sedikit Anda? Lihat mulut saya ini lagi bicara sembarangan. Kalau begitu, hari ini Anda di toko kami ambil 2 barang sembarang. Anggap sebagai kompensasi saya untuk Anda. Ini lumayan. Silakan, pilih 2 barang sembarang. Sudah dipilih. Barang di toko ini, semua sampah. Apa katamu? Semua barang di sini palsu. Nggak juga semuanya, tapi nggak terlalu istimewa. Bukan, kamu ini anak muda, ngerti apa sih? Barang antik di tokoku ini, itu semuanya barang-barang pilihan terbaik di Kota Jaya. Sudahlah, coba kamu pilih 2 yang bagus. Kamu sih masih punya sedikit selera yang bagus. Ini nih, ini adalah harta karun toko kami. Bukannya kamu bilang vas keramiku itu yang jadi harta karun toko? Itu yang dulu. Barang ini asalnya dari mana? Wah, ini nih, sudah diturunkan selama 500 tahun. Beneran? Palsu. Itu juga kamu percaya? Aku cuma pakai ini sebagai pispot saja. Kamu kok nggak serius sih? Kalau gitu coba lihat lagi, apa di sini ada yang asli? Ada sih ada, tapi kalau ditaruh di lelang terlalu murahan. Terus gimana dong? Coba lihat lagi. Ini aja deh. Toko barang antik ini kapan bisa dimasuki pemulung? Kamu benar-benar menganggap dirimu seorang master ya? Tuan Raihan ya lupa sesuatu. Aku ingat ada yang bilang, setelah ketemu aku harus membungkuk memberi salam. Kamu ini siapa sih minta Tuan Raihan memberi salam padamu? Seorang master terhormat, ternyata ingkar janji aku, jadi dapat pelajaran baru. Satu taruhan apa artinya? Kamu cuma beruntung aja. Ini kan milik keluarga Tang Song Ming. Kamu ngapain sih? Dibuat di Kota Jaya harga 15. Kita lihat saja nanti di lelang. Kalian juga mengundang dia? Masa sih? Dia diundang keluarga Prasetyo. Keluarga Prasetyo? Dari mana mereka muncul lagi? Keluarga Prasetyo musuh bebuyutan keluarga kami. Baru-baru ini mau berdamai dengan kami, tapi syaratnya aku harus menikah ke sana. Ini kan cuma mau dapat untung tanpa modal. Ini perampokan terang-terangan. Mereka tahu keluarga sastra kami ditopang oleh seorang wanita seperti aku, jadi mereka mau membuatku memalukan diri di lelang ini. Tenang saja, aku temani kamu ke lelang. Dingin banget. Siapa suruh sembarangan pegang salah sendiri? Jangan-jangan dia adalah tubuh inti Yin. Bengong apa? Cepat pergi, lelang sudah dimulai. Adrian Wijaya, kamu tukang antar makanan kotor ini berani-beraninya datang ke sini. Orang sampah sepertimu saja boleh datang, kenapa aku tidak boleh? Satpam, tukang antar makanan kotor ini usir dia keluar. Sepertinya kamu belum kapok. Aku peringatkan kamu sekali lagi, Adrian Wijaya adalah orang keluarga sastra. Tuan Sastra tidak lihat-lihat acara apa hari ini? Orang seperti dia pantas duduk bersama kita? Dia tidak pantas. Kamu yang pantas ya. Kapan keluarga Fang kecil-kecilan berani melawan keluarga sastraku? Oh, aku tahu pasti karena terakhir kali pelajarannya belum cukup. Mau tidak keluarga Fang kalian semua diusir dari Kota Jaya? Siapa yang mau mengusir mitra kerja keluarga Prasetyo dari Kota Jaya, Tuan Kevin? Anda datang juga? Pergi sana, cewek brengsek saja tidak bisa ditaklukkan. Kevin Prasetyo siapa yang kamu makai? Siapa yang panik, yaitu yang dimaki. Si Prasetyo jangan kira aku takut padamu. Aduh, jangan begitu. Keluarga kita kan sudah berteman lama. Nanti kamu menikah ke sini, hubungan kita jadi semakin dekat. Menikah denganmu, lebih baik aku menikahi anjing. Ayo. Maaf, Tuan Zhang.
Siapa suruh kamu macam-macam sama keluarga sastra? Maaf ya. Bajingan, aku bakal bikin kamu sengsara. Orang ini agak licik. Semua orang memanggilnya harimau bertopeng senyum. Di Kota Jaya nggak ada yang berani macam-macam sama dia. Kalau gitu, masalah kita bisa jadi masalah besar dong. Kenapa? Kamu takut? Kamu mau mati ya? Nggak takut dingin? Nggak takut, hatiku ini membara. Selamat datang di lelang kali ini. Di lelang ini, Keluarga Prasetyo juga punya barang lelangan. Katanya didapat dari Kota Naga. Sepertinya harganya selangit. Barangmu itu beneran bisa? Santai aja, itu kan barang yang sangat langka di dunia. barang lelang pertama kami adalah sebuah giok hetian rusak. Harga lelang dimulai dari 1 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. Giok ini bisa kita tawar. Ini kan cuma giok rusak ya. Di rumahku banyak yang kayak gini. Giok ini berguna untuk kakek, bisa membantu memulihkan tubuh kakek yang terkikis oleh ilmu santet. 2 juta. 2 juta. Keluarga sastra menawar 2 juta. Ada yang lebih tinggi dari 2 juta? 2 juta sekali. 2 juta 2 kali. 2 juta. 5 juta. Apa maksudmu? Kebetulan baru-baru ini kehilangan sebuah giok. Yang ini kayaknya cocok banget sama aku. Nggak perlu. Barang ini nggak seharga segitu. Kalau gitu maaf ya. 5 juta sekali. 5 juta 2 kali. 5 juta. Aku tawar 10 juta. Dia kok datang? Kamu kenal? Hana Hartono dari keluarga Hartono Kota Naga. Pergi sana. Dia cuman anak kecil. Selalu bikin masalah sama aku. 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. 10 juta 3 kali. Selamat kepada keluarga Hartono Kota Naga. Kak Yue, jok ini aku ambil ya. Barang berharga berikutnya berasal dari koleksi keluarga sastra Kota Jaya. Kok cuma teko rusak begini? Apa keluarga sastra meremehkan kami semua? Harga dasar teko ini 50 juta. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 3 juta. 50 juta. Benar-benar menganggap kita semua adalah orang bodoh? Hei, semua, dengarkan saya. Teko ini sebenarnya hanya teko biasa. Hasilnya, oleh anak ini, diambil dan dianggap harta karun. Hahaha. Itu karena kamu sendiri tidak punya mata, hanya tidak mengenal teko giok. Teko giok. Teko giok apa-apaan? Kamu pikir perkataanmu? Semua orang percaya? Semua, lihatlah. Teko jelek ini, teksturnya kasar. Sekilas saja sudah terlihat barang pasar. Kalau tidak tahu barang, diam saja. Lelang dimulai. Tidak ada yang menawar? Benar-benar menganggap kita bodoh dan punya banyak uang. 50 juta. Aku mengadakan pesta yacht pribadi. Bukankah itu lebih asyik? Tidak apa-apa, lebih baik tidak ada yang menawar. Lagi pula harta karun seperti ini, aku masih tidak rela melelangnya. Hanya orang kampungan sepertimu menganggap sampah seperti ini sebagai harta karun. Mata asistenku, lebih baik daripadamu. Lebih baik dari Tuan Raihan. Hanya keberuntungan saja. Kulihat sampah yang kamu pungut. Siapa yang akan menawar? 100 juta. Ayah, buat apa kamu mau itu? Paman Hartono, ini bukan barang bagus. Jangan sampai Anda... Saya beli apa? Perlu kamu ingatkan. Saya yang terlalu banyak bicara. Orang tua bangkai. Selamat sekali lagi untuk keluarga Hartono di Kota Naga. Bocah, kamu bilang ini teko giok. Buktikan padaku, kalau aku ketahui kamu bohong padaku. Kali ini lihat bagaimana kamu mengatasinya. Adrian Wijaya, bagaimana kalau kita mundur saja? Tenang, barang ini benar-benar asli. Lelang tidak bisa kabur di tengah jalan. Bapak yang terhormat, jangan sampai tertipu parah olehnya ya. Tampan penggantung. Kalau kamu berani menipu keluarga Hartono kami, aku akan membuatmu menyesal. Pinjam palu. Ternyata benar seorang penipu. Aku lihat kamu. Apa kamu ingin menghancurkannya sehingga tidak ada bukti? Meng Yue ya, kali ini muka keluarga sastra kalian pasti akan dipermalukan habis-habisan olehnya. Hahaha. Ayah.
Memang tidak mengecewakan. Bukannya kamu bilang seluruh peninggalan bersejarah di Kota Jaya ada di sini, Tuan Zhang? Aku juga tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya. Hei, hei, hei. Kalian mau apa? Bos mau ketemu kamu. Ternyata cuma sampah ini. Aku tidak mau mengulanginya 2 kali. Benar-benar tidak kusangka kamu menyembunyikan kemampuanmu. Jangan-jangan kamu punya mata penglihatan? Celana dalam hitammu cukup seksi. Dasar cabul. Tangan tidak bisa menghalangi mata penglihatan. Lihatlah. Ambil ini. Ini, Uang untuk memelihara kamu. Nyonya Shu, meskipun aku miskin, tapi aku pasti tidak akan menerimanya. Hanya bercanda. Ini yang dulu dijanjikan uang lelah untukmu. Hei. Ketahuan. Apa yang kamu lakukan? Sudah tahu, asisten apa? Dia jelas-jelas adalah tampan penggantung yang kamu pelihara. Kembalikan kartu saya. Tampan penggantung. Begini saja, aku akan memelihara kamu. Aku bayar 2 kali lipat. Bagaimana? Hana Hartono, kamu sengaja ya kamu? Ya, aku memang sengaja. Bagaimana? Saya bisa banyak hal. Bermain-main. Bermain-main di rumah saja. Lihat situasinya. Maaf, jadi bahan tertawaan. Tidak apa-apa, Pak Hartono. Hana Hartono ini masih kecil. Wajar belum paham. Kecil? Kamu yang kecil. Seluruh keluarga kamu kecil. Saya 36D, tahu? Hartono. Saudara, saya ingin bertanya, teko giok kamu ini, di mana ditemukan? Ini ditemukan di toko barang antik. Jangan bercanda. Teko giok adalah barang langka. Di seluruh negara ini stoknya tidak lebih dari 5. Bagaimana bisa ditemukan begitu saja? Pak Hartono, teko giok ini benar-benar dia menemukan. Teko giok ini bukan siapa-siapa bisa menemukan begitu saja. Kecuali kamu adalah orang aliran spiritual Yin Yang. Kamu tahu aliran spiritual Yin Yang? Apapun hubunganmu dengan aliran spiritual Yin Yang, aku sarankan kamu tetap rendah hati. Jangan sampai ketahuan orang Istana Kegelapan. Mereka ada di mana? Hei. Mereka ada di mana-mana. Hati-hatilah. Kalian ngomong apa sih? Bos Shu, uang jasaku. 10 juta, ambil ini. Terima kasih, Bos Shu. Kalau urusannya sudah selesai, aku duluan ya. Kok pulang secepat ini? Aku baru masak nih. Kalian pergi dari sini. Pergi. Wah, siapa yang mau ke tempat jelek ini? Kami datang untuk ambil barang. Kami mau pindah ke rumah baru. Rumah yang dibeli Xiao Chen. Berdasar apa kalian tinggal di sini? Aduh, di sertifikat rumah ini tertulis nama Fei Fei. Salahkan ibu dan anakmu itu yang terlalu bodoh. Ya ampun, Bu. Ngapain bicara panjang lebar dengan orang miskin kayak gini? Ayo kita cepat ambil barang-barang kita. Seumur hidupmu, cuma pantas tinggal di tempat jelek ini. Pergi, keluar. Kau tua bangka berani main tangan? Pergi, kamu. Keluar. Bukankah dia kehilangan 1 ginjal? Kok masih segar bugar begini? Jangan pedulikan dia orang gila. Tua bangka, cepat pergi. Jangan halangi jalan. Jangan halangi jalan. Keluar. Kasihan sekali dilihat. Gimana kalau kamu ke rumah kami, jadi asisten rumah tangga kami. Melayani kami berdua, ibu dan anak. Gajinya, kami belikan kamu pispot baru saja sudah cukup. Siapa yang mau tinggal di rumahmu? Pergi. Rumah itu cukup untuk anjing saja. Kita beli yang baru. Kurirnya pulang. Bu. Kamu lagi ngaco ya? Sewa rumah saja nggak mampu bayar, masih mau beli yang baru? Kamu sudah bikin ibumu jual ginjal, masih mau ibumu jual ginjal kedua? Bu, ayo kita beli yang baru. Tenang saja, masalah uang biar aku yang atur. Ayo, Bu. Kita lihat-lihat. Bu, sini, lihat ini. Kamu suka yang mana? Menurutku yang itu juga bagus. Orang itu kok kayak pernah lihat ya? Jangan so akrab, siapa yang dapat ya itu yang punya. Aku ingat sekarang. Laki-laki ini tukang antar makanan. Aku sering lihat dia. Benar-benar tukang antar makanan. Buang-buang perasaan aja. Bagaimana kalau kita pulang saja?
Tenang saja, Bu. Masalah uang jangan khawatir. Aku sudah bantu Pak Shu dengan masalah besar. Dia kasih aku bonus yang besar. Itu, tolong bantu kami memperkenalkan rumahnya. Bu, kita ke sana. Kita mau beli rumah. Bukannya ada market di sana? Berisik apa sih? Iya, nggak lihat kita lagi sibuk. Bagaimana kalau kita lihat sendiri saja? Gak apa-apa kok. Bukan. Pelayanan kalian seperti apa sih? Menghadapi klien, tentu saja kami harus sopan dan hormat. Benar kan? Tapi untuk kamu si tukang antar makanan ini, kami tidak melayani. Bukannya semua yang mau beli rumah adalah klien? Lucu sekali. Kurir makanan bisa beli rumah, malah kayaknya cari gara-gara. Dari mana kamu tahu kami nggak punya uang? Kamu cuma kurir makanan, gajian per bulan cuma berapa ribu. Kamu sanggup beli? Cepat pergi. Jangan kotor-kotorin tempat ini. Awas aku laporkan kalian. Tertarik dengan unit yang mana? Akan saya jelaskan. Unit andalan di sini yang mana? Kamu sengaja mengerjai aku ya? Unit andalan kami di sini, 1 unit harganya 10 juta. Kamu sanggup beli? Sanggup beli atau enggak? Coba cek sendiri saja. Cepat pergi sana. Dengar ya, jangan mempermalukan diri di sini. Tunggu. Nona Puspita, Anda datang lihat rumah lagi? Anda mau lihat unit yang mana? Biar saya perkenalkan. Tidak usah, saya cari orang. Nona Puspita, Anda capek ya? Saya ambilkan air untuk Anda. Gimana rumahnya sudah dibeli? Kalian bersama? Saya sengaja datang untuk lihat si sampah beli rumah. Tuan ini luar biasa loh. Baru datang langsung minta lihat unit andalan saya. Buat beli rumah nikah aja harus jual ginjal. Mau beli unit andalan lagi. Itu juga kami yang beli. Kalian sanggup beli? Siapa bilang aku nggak sanggup beli rumah? Menantuku sudah datang. Ayo tunjukkan proyek properti termahal kalian, bawa ke sini biar aku lihat. Orang hebat seperti Tuan Fang pasti cocok dengan raja properti terbaik kami, benar kan? Lihat, ini semuanya adalah raja properti terbaik kami, unit datar super besar. Hanya 10 juta. Berapa? 10 juta. Tuan Fang, lihat rumah itu kelihatannya sangat nyaman. Ini jelas-jelas yang sudah kami lihat duluan. Kamu mau beli rumah ini? Kamu waras tidak? Raja properti tentu hanya untuk orang seperti kami, orang hebat seperti Tuan Fang yang bisa membelinya. Kamu ini jangan bermimpi di siang bolong. Bagi kalian si miskin seperti ini, uang yang tidak bisa didapat seumur hidup. Tapi di mata Tuan Fang kami, semudah membalikkan telapak tangan. Benar kan sayang? Rumah ini aku ambil. Cari posisi. Terlalu berlebihan ya, kami yang datang duluan. Kalian datang duluan lalu bagaimana? Pahami dulu posisi kalian sendiri. Rumah ini. Kalian pantas tidak? Kalian sedang apa? Tuan He, kamu datang tepat waktu, ada orang yang mengganggu di sini. Siapa yang berani di keluarga Hartono kami berbuat onar di wilayah ini? Dia itu. Nona He, kebetulan sekali. Tuan He. Kamu. Dia. Dia adalah tamu penting keluarga Hartono. Bukannya dia cuma tukang antar makanan? Hebat juga, bantu Mia Sastra dapatkan 100 juta. Dia kasih kamu berapa? 100 juta. Aku kasih 2 kali lipat. 100 juta. Adrian. Tadi kami salah. Kamu berbaikan sama Fei Fei, ya? Pergi. Bu, tunggu sebentar. Terima kasih atas perhatian Bapak Hartono, tapi saya sudah jadi asisten Ibu Sastra. Itu tidak akan berubah. Bosen dikasih uang aja nggak mau. Rumah yang mana yang kamu suka? Aku kasih ke kamu. Nggak usah, aku ini orangnya punya selera tinggi, nggak perlu repot. Kalau dia yang kasih, boleh. Kalau aku yang kasih, nggak mau. Maksud kamu apa? Aku mana ada yang kalah sama dia? Rumah yang mana yang dia suka? Rumah terbaik. Dia cukup royal ngeluarin uang buat kamu ya. Tapi sekarang rumah terbaiknya naik harganya, 20 juta. Kamu sengaja ya? Iya, pertimbangkan untuk bergabung dengan keluarga Hartono. Bu, kita pergi. Maksudnya apa? Kamu meremehkan aku?
Harganya sudah naik, jadi nggak mampu beli. Kalau nggak pergi, ngapain? Kalau gitu, kamu bantu keluarga Hartono kami untuk urusan satu hal. Kalau beres, aku akan kasih unit terbaik itu sebagai imbalan untukmu. Bagaimana? Sekarang aku cuma bekerja untuk Direktur Shu. Bu, ayo kita pergi. Kamu dipecat. Direktur He. Direktur Shu, ada apa cari aku buru-buru gini? Aku cari asisten pribadiku, perlu alasan. Ini kan akhir pekan. Ini... Urusan beli rumah itu sudah kudengar. Kerja bagus. Ini hadiah dariku untukmu. Aku bukan demi ini. Cuma menjalankan tugas saja. Beberapa hari lagi ada lomba batu giok. Temani aku pergi, taruhan batu giok. Kamu masih kurang uang? Hana Hartono si jalang kecil itu juga mau ikut. Dia bilang tahun ini mau menang dariku. Mana mungkin aku biarkan dia menang? Kekanak-kanakan. Kalau kamu menang, rumah ini kuberikan untukmu. Siapa yang bikin Yan kita marah? Siapa lagi kalau bukan dia? Ya Mia Sastra itu. Sama si tampan penggantung di sampingnya. Kalian berdua sudah bersaing sejak kecil. Loh, sampai sekarang belum selesai. Siapa yang mau beresin masalah sama dia? Kecuali dia minta maaf sama aku. Mengakui sendiri kalau dia nggak sehebat aku. Ada apa dengan Adrian Wijaya? Jangan sebut namanya. Aku udah ngajak dia dengan tulus untuk ikut kompetisi batu giok. Dia malah nolak. Kamu nawarin apa ke dia? 2 kali lipat. Tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Bagus. Agak terasa seperti aliran spiritual yin yang. Kayaknya otaknya ada masalah deh. Siapa sih yang nolak uang? Apa keluarga sastra akan ikut kompetisi batu giok kali ini? Keluarga sastra mungkin nggak akan datang. Tapi Mia Sastra pasti datang. Kalau gitu, Adrian Wijaya juga akan ikut. Dia pasti ikut dong. Dia itu kaki tangan Mia Sastra. Kemana-mana ngikutin. Cari Willy Susanto. Suruh dia ketemu sama Adrian Wijaya ini. Willy Susanto? Bukannya dia bos preman di Haizhou? Dia mau nurut sama kita? Dia punya identitas lain. Murid aliran spiritual yin yang. Berlutut. Kepala istana orangnya sudah dibawa. Masih ada pesan terakhir? Kepala istana, ini adalah kecelakaan. Kami tidak menyangka di tengah jalan akan muncul keluarga sastra. Adrian Wijaya itu sudah berulang kali menembus aku beberapa kali. Terakhir kali kamu bukan bilang padaku, kamu tidak yakin. Kepala istana, kali ini tidak bisa menyalahkan kami. Kami juga baru menyadari Adrian Wijaya bukan orang sembarangan. Menyuruh kalian menyelidiki seseorang, sesulit itu? Sulit? Sulit? Aku mendukung kalian di Kota Jaya agar kalian bisa cari uang untukku. Teko giok yang ada di depan mata saja sampai bisa hilang. Buat apa aku menyimpan kalian? Aku beri kamu kesempatan terakhir, pergi dan bunuh orang yang bernama Adrian Wijaya itu untukku. Selain itu, bawa barang yang kuinginkan kepadaku. Kepala istana sebenarnya apa sih yang kita cari? Aku mau 2 wanita dengan energi yin dan yang ekstrem. Cepat pergi dan cari. Pergi. Coba lihat Nona He, ini adalah batch batu giok baru yang saya datangkan. Ini sama saja dengan batu biasa, nggak ada bedanya. Ini kan saya pilih-pilih dengan teliti. Kamu pilih saja satu secara acak, semuanya pasti asli dan berkualitas. Benar. Kalau begitu saya harus pilih yang baik. Nih, lihat. 2 batu ini adalah harta karun toko saya. Kamu bahkan tutup mata saja, pilih satu secara acak, harganya pasti akan berlipat ganda. Jangan ingkar janji ya, jangan bohong. Tidak menipu siapapun. Kalau tidak keluar warna hijau, tidak usah bayar. Saya mau yang ini. Oke.
Tunggu sebentar ya. Bagaimana? Sudah keluar hijau? Sudah saya bilang, pasti keluar. Lihat, sudah keluar hijau. Kecil sekali. Sudah bagus bisa keluar hijau. Banyak orang yang rugi total. Nona He, lihat warna hijaunya ini sudah terbuka juga. Bener kan? Sekarang bayar dulu. Berapa harganya? Nggak banyak. 50 juta. 50 juta. Ini kan barang andalan toko gua. Coba lihat kualitasnya. Lihat nggak? Lu mau nipu gue ya? Barang andalan apaan sih jelek begini? Gue bongkar toko lu ya kalau nggak percaya. Bukan. Nona Hartono, tadi kan udah gue bilang, kalau nggak keluar warna hijau nggak usah bayar. Tapi kan sekarang udah keluar hijau. Itu kan masalah lu. Batu sebesar ini, cuma dikeluarin sedikit aja buat gue. Kira gue nggak pernah buka batu ya? Lu mau nggak bayar? Toko gelap lu ini, ngapain gue bayar? Barangnya udah gue buatkan buat lu. Gue nggak nambahin. Biaya jasa. Udah cukup baik ke keluarga Hartono. Maksud lu gue harus bersyukur ke elu? Ya, boleh juga lu mikir begitu. Kalau besok berita utamanya tulis, putri keluarga Hartono berbuat curang. Merampas dengan paksa. Lu yakin mau melawan keluarga Hartono? Masak sih, gue cuma jualan kecil-kecilan. Mana bisa disamain sama keluarga Hartono? Tunggu dulu. Kok kamu? Di tokomu ini kok masih banyak sampahnya? Oke. Cepat pergi dari sini. Kenapa? Tidak mau melayani pelanggan? Pelanggan macam apa kamu ini? Cepat pergi sana. Jangan ganggu bisnisku. Bisnis yang kamu maksud itu menipu pelanggan ya? Apa yang kamu omongin? Teksturnya kasar, bekas buatan tangan jelas terlihat. Kesan plastiknya sangat kuat. Di tokomu ini bisa-bisanya keluar kaca? Maksudmu apa? Kamu ditipu. Ini sama sekali bukan giok. Ini cuma produk kaca biasa. Kamu mengerti apa? Kamu tahu giok asli? Ini baru giok asli. Kok kayak familiar ya? Toko barang antik sebesar ini punyaku, masa aku menipu orang? Tokonya memang besar, tapi nggak ada barang bagusnya. Nah, ini kamu nggak tahu kan? Giok-giok batchku ini semuanya dikirim dari Mianzhou. Itu semua barang kualitas atas. Mau coba bertaruh? Kamu mau taruhan apa? Sederhana. Bertaruh pada batu. Siapa yang keluar barang, dialah yang menang. Kalau aku kalah, ku bayar 10 kali lipat. Kalau kamu kalah, langsung minta maaf padanya. Oke, jangan menyesal nanti. Aku sudah pilih. Giliranmu. Siapa bilang aku mau pilih di sini? Maksudmu apa? Kau mempermainkanku? Barang-barangmu tidak ada yang bagus. Tunggu saja. Di jalan ini sebenarnya tidak ada giok asli. Kalian ngapain ikutin aku? Siapa yang mau ikutin kamu? Kalau bukan karena Adrian Wijaya takut kamu tertipu, aku tidak akan ikut masuk. Beneran? Jangan-jangan kamu pikir dia suka sama kamu? Kamu lihat dulu tubuhmu sendiri seperti apa. Kering dan bersisik banget. Kamu gila ya? Siapa yang gendut kayak kamu? Kalian ngomong apa? Gendut apaan? Cuma batu sekecil ini, bisa keluar gioknya baru ada hantu. Siapa bilang yang besar pasti hasilnya bagus? Oke. Akan kuperlihatkan keahlianku. Lihat. Giok mutiara kualitas terbaik. Giliranmu. Maaf ya. Ini milikku. Sepertinya lebih mahal sedikit daripadamu.
Ini giok jade hijau kaisar kualitas terbaik. Tidak mungkin. Di jalan ini tidak mungkin ada giok asli. Siapa bilang aku beli di jalan ini? Siapa yang berani berbuat onar di wilayah keluarga Prasetyo? Tuan Kevin, akhirnya kau datang. Rupanya ini toko milik keluarga Prasetyo. Kalau begitu tidak heran. Kukira siapa orang tak tahu diri itu. Rupanya kau. Kevin Prasetyo, siapa yang kau hina? Meng Yue, kamu jangan buru-buru. Dia kan cuma sampah. Toko gelap sepertimu. Lebih baik tutup saja dari sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Apa maumu? Lepaskan aku, brengsek! Kamu mau apa? Jangan banyak bicara, beri kami kompensasi. Serahkan giok itu. Dia belum bayar. Mau bayar ganti rugi atau tidak? Ayo pergi. Hangat sekali ya. Terima kasih ya tampan penggantung. Lain kali hati-hati. Jangan sampai tertipu lagi. Giok yang bagus sekali ini. Sayangnya hanya aku yang punya. Ada orang yang tidak beruntung menikmatinya. Ini, kamu pegang baik-baik. Dingin sekali, ajaib sekali. Jangan-jangan mereka adalah yin dan yang ekstrim? Tampan penggantung, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Giok putih yang ceria lebih cocok untuk gadis muda. Kamu bilang aku masih muda? Bukan, maksudmu apa? Bilang aku tua ya? Aduh. Tidak. Belum selesai bicaraku. Giok putih lebih cocok untuk gadis muda, tapi giok hijau lebih menunjukkan keanggunan. Nah, ini baru benar. Oh ya, kali ini kamu kembali menyinggung keluarga Prasetyo. Mereka pasti akan mencari masalah denganmu. Kalau begitu, jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, kamu harus beritahu aku. Jangan dipaksakan. Wah, anak ini banyak dapat perhatian wanita ya. Sudah lama bersembunyi. Akhirnya mau keluar juga. Bukannya lebih baik kau dibiarkan hidup lebih lama? Sekarang keluar, kau anggap aku orang yang lemah? Jangan banyak bicara, kau sakiti orang kami, bersiaplah mati. Apa hubunganmu dengan Kevin Prasetyo dan Silen? Kau pintar, di kehidupan selanjutnya jadilah hantu yang bodoh. Katakan, siapa yang ada di belakangmu? Mau ku beritahu, mimpi. Katakan, aku akan memberimu kematian yang cepat. Kepala terpenggal cuma tinggal bekas luka sebesar mangkuk. Aku takut padamu. Bubuk gatal 1000, kau tahu. Kalau ini, ku tebarkan di lukamu. Aku bilang, aku akan memberitahumu semuanya. Kami adalah... Lumayan juga kau. Kau bukan sekutu mereka kan? Kau lebih hebat. Lepaskan bos saya. Diam. Berani-beraninya kau ganggu aliran spiritual yin yang kami. Kau tamat. Kalian anggota aliran spiritual yin yang? Aliran spiritual yin yang apa? Belum pernah dengar. Kalian benar-benar anggota aliran spiritual yin yang? Kau pukul bos kami. Bersiaplah mati. Diam, kau lepaskan mereka. Kalau ada masalah, hadapi saya. Kalau kalian benar-benar anggota aliran spiritual yin yang, harusnya kenal ini. Ini... Bawa batu jelek buat nakut-nakutin siapa? Cepat pergi dari sini. Diam. Angkatan ke-86 aliran spiritual yin yang, murid Willy Susanto. Hormat pada ketua aliran. Ini kebangkitan yin yang.
Jangan-jangan kau... Bagaimana kalian menemukan saya? Bapak Hartono dulu pernah membantu kepala aliran sebelumnya. Makanya... Kalian bukan dari keluarga Prasetyo. Keluarga Prasetyo, apa itu? Apa latar belakang kedua orang ini? Ini istana kegelapan. Kepala aliran. Anda mungkin perlu menghindar. Belakangan, istana kegelapan sangat kuat. Aliran spiritual Yin yang tidak bisa menantang mereka. Takut apa? Bahkan jika mereka tidak mencari saya akan sendiri menemukan mereka. Aliran spiritual Yin yang cepat atau lambat akan bertemu dengan mereka. Saat itu pasukan datang, kita hadapi. Air datang, tanah menahan. Tapi kita saat ini... Tenang saja. Ada saya di sini, mereka hanya akan mati. Coba kamu cari lagi. Kedua orang ini sebenarnya apa latar belakangnya? Cari lebih banyak petunjuk. Saya akan mengawasi keluarga Prasetyo. Tenang. Mereka tidak bisa melukai saya. Bagaimana? Kena batunya. Adrian Wijaya adalah aliran spiritual Yin yang kami kepala aliran baru yang sudah lama kami tunggu. Benar kata-kata ini. Tapi Bapak Hartono, Anda juga tidak perlu khawatir. Kolaborasi kita akan tetap berjalan seperti biasa. Ternyata dia. Apa katamu keluarga Prasetyo masih ada yang mendukung di belakangnya? Bisa dibilang begitu. Bagaimana kamu tahu? Dari keluarga Hartono. Kamu cari lagi si perempuan genit itu? Pak Shu, saya belum selesai bicara. Sebenarnya... Akal-akalanmu ini mana mungkin saya tidak tahu. Akal-akalan apa, Pak Shu? Cuma gitu doang. Masuk. Xiao Xiang. Kok kamu datang? Kan sudah lama tidak ketemu. Saya sengaja ke Kota Jaya untuk menemuimu. Ini hadiah untukmu. Coba lihat, suka atau tidak. Pak Shu, kalung ini... Diam. Xiang, jangan berdiri saja ngomong. Ayo kita duduk. Sini, aku pasangkan untukmu. Kalung palsu mana pantas untuk status Bapak Shu? Ini aku beli dengan harga puluhan juta, khusus. Mata anjing mana yang lihat ini palsu? Ini jelas sekali adalah... Adrian Wijaya. Keluar dan ambilkan kami 2 gelas air. Tadi itu siapa? Itu asisten yang baru saja aku pekerjakan. Jangan dipedulikan. Kalungku ini benar-benar asli. Kita kan sudah berteman akrab bertahun-tahun. Masa aku tidak percaya kamu? Iya, sudah lama sekali sejak lulus. Kamu kemana saja? Kenapa tidak bisa dihubungi? Waktu itu keluarganya, bukan investasinya gagal. Jadi aku ikut keluarga pergi keluar kota. Sekarang baru perlahan membaik. Tidak apa-apa, yang penting sudah kembali. Beberapa hari ini aku ajak kamu jalan-jalan. Baiklah. Kalau bukan karena aku tadi datang menjengukmu, aku tidak tahu kamu punya perusahaan sebesar ini. Ini semua aset keluarga. Kalau kamu suka, aku kasih kamu jabatan wakil direktur main-main. Nih, airmu. Aduh, mau membunuhku dengan air panas. Aku kan nggak ambil air panas. Nggak panas kok. Gelasku tadi panas banget. Dia sengaja kok. Bukan, kamu Adrian Wijaya, ambilin air lagi sana. Sofanya mahal banget ya. Aku iri banget sama kamu, Meng Yue. Kayak kita... Ada apa? Nggak apa-apa, cuman urusan keluarga. Kalau ada masalah, cerita aja sama aku. Pasti ku bantu. Waktu baru lulus kuliah dulu, kan lagi nggak punya uang, aku buru-buru cari kerja. Terus aku jadi kena tipu. Rugi banyak uang. Kukira apa? Santai aja. Anggap aja bayar buat pengalaman. Tapi mereka terus-terusan ancam aku. Aku nggak berani melawan. Seberani itu, mereka ada di mana? Mereka orang Kota Jaya. Orang Kota Jaya? Berani banget mereka. Jangan takut, aku yang urusin sendiri. Nggak apa-apa nih. Soalnya mereka kan banyak orang. Tenang aja, keluarga sastra nggak ada yang nggak berani lawan. Lagi pula, preman-preman kayak gini emang udah waktunya diberesin. Nih. Airmu. Kali ini pas kan? Lumayan lah, cuman agak pahit. Lidahmu bermasalah ya, ini air mineral yang kuambil. Apa katamu?
Sudah, Adrian, tolong ambilkan dia segelas air lagi. Sebentar lagi, bersih-bersih dulu. Nanti ikut kami keluar urus sesuatu. Sayang, tunggu aku sebentar. Aku mau keluar atur pekerjaan dulu. Katakan, kamu ini muncul dari mana lagi? Apa maumu? Aku nggak ngerti omonganmu. Kalungmu ini beli di pasar loak ya? Urusanmu apa? Kali ini aku datang cuma mau cari Meng Yue buat minjam uang aja. Orang yang mau minjam uang udah banyak yang aku lihat. Tapi orang kayak kamu, kayaknya nggak cuma sekadar minjam uang kan? Aku sarankan jangan ikut campur. Urusan Pak Shu adalah urusanku. Aku akan terus mengawasimu. Aku sudah ingatkan kamu dengan baik. Kalau nggak mau dengar nasihat, jangan salahkan aku kalau nanti jadi kasar. Aku tunggu saja. Kamu mau apa? Tolong, apa? Tolong, kalian lagi ngapain? Dia menggoda saya, Meng Yue. Kamu gila ya? Yang jelas kamu sendiri yang terus mundur. Adrian Wijaya, diam kamu. Meng Yue, benar-benar bukan seperti yang kamu lihat itu. Barusan dia jelas-jelas ada di dekat saya. Tak disangka setelah punya saya dan Hana Hartono, kamu masih menggoda wanita lain. Bukan. Tunggu dulu. Saya tidak ada hubungannya dengan Hana Hartono. Dia adalah sahabat dekat saya sejak kuliah. Kamu memperlakukannya seperti ini sejak kamu masuk keluarga sastra. Apa ada yang tidak baik dariku padamu? Kenapa kamu melakukan ini? Meng Yue, bukan. Dengarkan penjelasanku. Ini kontrakmu. Halo. Mulai sekarang kamu bukan asistenku lagi. Pergi dari sini. Pergi. Kamu baik-baik saja. Maaf, semuanya karena saya. Kalau begitu, Adrian Wijaya itu adalah orang yang kucari. Benar, Kepala Istana. Barang yang ku minta mana? Kepala Istana, aku punya beberapa ide. Katakan. Dulu waktu di toko barang antik itu, aku dengar si pemilik toko bilang dia punya batu giok khusus. Batu giok? Iya, mungkin karena dia selalu membawanya. Jadi kami tidak bisa menemukan barang yang kau inginkan. Tebakanmu bagus. Kalau begitu, aku akan biarkan kau hidup. Terima kasih, Kepala Istana. Nah, untukmu, kau ini tidak berguna mati saja. Wah, Kepala Istana, aku tahu. Katakan. Hana Hartono itu memiliki tubuh inti yang, kalau Adrian Wijaya dan dia melakukan latihan ganda kekuatannya, akan meningkat drastis. Kau yakin? Aku yakin. Waktu itu aku lihat dia memakai giok putih, kekuatan giok putihnya meningkat drastis. Ini hanya orang dengan tubuh inti yang bisa memicunya. Pergi dan habisi keluarga Hartono untukku dan keluarga sastra. Sekalian juga. Kamu yakin di sini? Iya, di sini. Bagaimana kalau kita pergi saja? Tempat ini rasanya aneh. Wah, lo kok ada dua cewek cantik? Sini, datang sini. Aku datang mencari kalian. Oh, Kabuto. Uangnya? Uangnya di sini. Uangnya sudah sampai. Barangnya? Barang apa? Maaf ya, Meng Yue. Kalian mau apa? Lepasin gue, lepasin. Dijual aja nggak sadar. Xiao Xiang. Betul, aku yang nipu Elo. Kenapa kalian kayak gini? Uangnya udah aku kasih ke kalian loh. Dia ngapain aja nggak tahu, masih percaya sama dia. Elo benar-benar bodohnya menyedihkan. Dia kan di tempat kita pinjaman foto bugil. Xiao Xiang, kok bisa sih lo ngelakuin hal kayak gini? Kalau butuh uang, bilang aja ke gue. Diem lo, Elo kan anak orang kaya, tapi gue cuman bebek jelek. Setiap jalan sama Elo, gue selalu ngerasa kayak orang kampungan. Kok bisa lo mikir kayak gitu? Ini semua salah Elo. Kalau bukan karena Elo bawa gue terus masuk ke kalangan atas, gue mana jadi kayak gini. Gue jadi sok-sokan. Ini semua gara-gara Elo. Gue cuma mau bantu Elo. Elo tahu nggak? Mereka di belakang ngomong apa tentang gue? Mereka pada ngira gue cuma ngincar duit pelacur murahan yang numpang hidup sama Elo. Maafin gue Xiao Xiang, gue... Udah, cukup. Kameranya sini. Kalian mau ngapain?
Jangan deket-deket, mau apa? Karena dia bawa Elo ke sini, berarti Elo yang berikutnya. Ayo lepas bajunya. Sikap yang bagus buat gua. Tolong, tolong, tolong. Tolong. Kamu terlalu naif, Nona Shu. Kamu pikir di tempat jelek seperti ini ada orang yang akan datang menyelamatkanmu? Kamu tahu siapa aku? Cepat lepaskan aku. Berani berbuat seperti ini padaku, kalian mencari mati. Sendirian aku memang tidak berani melawanmu. Tetapi sekarang aku adalah anggota keluarga Fang. Keluarga Fang yang kecil saja berani melawan aku. Kalian mungkin merasa hidup terlalu panjang. Nona Shu, mulutmu memang besar. Kalau ditambah dengan keluarga Prasetyo, Kapan kalian berhubungan? jangan bicara begitu kasar. Ini namanya kerjasama. Basi, kalian benar-benar bekerja sama untuk kejahatan. Aku sarankan kalian cepat lepaskan aku. Aduh, wanita dengan tubuh intiin sungguh sangat sedikit. Nona Shu, kamu bilang bagaimana aku bisa rela melepaskanmu? Apa yang kamu mau lakukan? Aduh, efeknya terlalu kuat. Wanita dengan tubuh inti yang aku tidak bisa menyentuhnya. Wanita dengan tubuh intiin. Aku akan menerima dengan senang hati. Apa yang kamu lakukan? Menyingkir. Hari ini aku mau main denganmu, si jalang ini. Lepaskan aku, Adrian Wijaya. Adrian Wijaya. Siapa yang tidak punya mata ini? Seharusnya aku yang bertanya itu. Berani-beraninya kau sentuh wanita aku. Kau sudah tidak sabar mau mati ya? Kok bisa kamu? Anak buah aku mana? Lihat sendiri ke belakang. Sudah lama aku peringatkan kau. Suruh pergi jauh-jauh tidak didengar. Jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Jangan mendekat. Tidak. Aku salah. Aku mohon. Adrian Wijaya. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku hari ini. Bukan salahmu. Itu salah Kong Xiang. Kamu sudah tahu dari dulu. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Waktu itu kamu juga tidak mendengarkan penjelasanku. Kalau begitu, bolehkah aku mempekerjakanmu kembali sebagai asistenku? Tidak bisa. Kenapa? Aku sudah minta maaf. Harus ditambah bayarannya. Jahat. Tanganmu kok dingin sekali. Aku tidak merasa dingin. Ini bagaimana? Mungkinkah benar seperti yang dikatakan Tuan Raihan, aku ini tubuh inti Yin? Kamu bilang apa? Aku juga tidak tahu. Mereka bilang begitu. Kalau begitu aku tidak mau jadi asisten lagi. Lalu mau jadi apa? Aku mau jadi bos. Mimpi. Akulah bosnya. Kemarin malam kok capek banget ya? Adrian. Adrian. Wah, kamu sudah bangun. Kamu kok bangunnya pagi sekali? Kamu tidak tidur lagi? Aku bangun untuk masak sarapan untukmu. Seberapa baik hati kamu? Mang Yue. Apa kamu merasa setelah semalam tubuhmu jadi berbeda? Setelah kamu bilang begitu, kayaknya iya. Aku kemarin jelas merasa sangat lelah. Ternyata sama seperti yang kuduga. Karena kamu memiliki tubuh inti Yin. Jadi setelah kita latihan bersama semalam, kondisi fisik kita meningkat drastis. Dasar kamu. Sudah cepat makan. Setelah makan, cepat kerjakan urusan yang penting. Ambil. Ini tidak boleh.
Aduh. Adrian, pelan-pelan dong. Aku nggak kuat lagi. Tahan sebentar lagi. Sebentar lagi siang bolong begini. Kamu ngapain sih? Sudah selesai dipijat. Kamu mau apa sih kesini? Kalau mau pijat ya pijat aja, teriak-teriak apa? Kamu mau apa? Masuk nggak ketuk pintu dulu? 2 hari lagi kan ada pesta ulang tahunku. Sibuk. Siapa yang mau cari kamu? Aku sengaja datang buat Adrian Wijaya untuk ngasih ini. Hah? Cari aku? Coba kamu bilang, kalau tanpa izinku, dia bisa pergi nggak? Hey, yang marga Shu, jangan pikir karena kamu lebih beruntung bertemu dia duluan dariku, lalu aku nggak bisa apa-apa. Sini, kamu sendiri yang kasih tahu dia. Kamu pergi atau enggak? Nona He, gimana kalau kita... Papaku bilang ada hal yang sangat penting mau cari kamu. Sangat penting. Tolong dong. Cari alasan yang lebih bagus dong. Kamu ulang tahun, papamu yang cari dia basa-basi. Coba ulangi lagi. Nggak takut ku masak mulutmu? Ayo coba aja. Sudah, jangan berantem. Itu Nona He, nanti aku pasti akan datang tepat waktu. Kalau gitu kamu pulang dulu saja. Oke. Sampai ketemu nanti. Adrian. Nah, Mia Sastra, dengarkan penjelasanku. Mau jelasin apa lagi? Kamu memang suka sama si iblis kecil itu? Bukan, aku benar-benar ada urusan yang harus dibicarakan dengan Bapak Hartono. Dan setelah semuanya jelas, aku tidak akan cari keluarga Hartono lagi. Sungguh. Tentu saja, kapan aku pernah bohong padamu? Baiklah kalau begitu, tapi kado ulang tahunnya harus aku yang pilih. Oke, semuanya ikut kamu ya. Silai sudah mati. Ya, dia ingin memperkosa Mia Sastra, lalu dibunuh oleh Adrian Wijaya. Bodoh, di saat genting malah tergoda wanita. Dia seharusnya ingin menguasai tubuh inti Yin Mia Sastra. Urusan keluarga Hartono harus dipercepat. Adrian Wijaya seharusnya sudah berhasil mendapatkan Mia Sastra. Baik. Kali ini aku berencana bertindak di pesta ulang tahun keluarga Hartono. Kamu yakin? Aku akan pasang jaminan ganda, pasti tidak akan gagal. Setelah keluarga Hartono dihancurkan, aku akan serahkan sepenuhnya ke keluarga Prasetyo untuk dikelola. Nanti, keluarga Prasetyo akan jadi wewenangmu sepenuhnya. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Untuk berjaga-jaga, kali ini aku akan kirim lebih banyak ahli untuk membantumu. Kesempatan hanya sekali. Jangan kecewakan aku lagi. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Hadirin sekalian, hari ini adalah pesta ulang tahun putri saya, sekaligus hari di mana dia akan memilih calon suami. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Nona He, ini keramik langka yang kubeli dengan harga mahal. Semoga kamu suka. Sungguh biasa saja. Nona He, ini lukisan pemandangan yang kupilihkan untukmu. Semoga Anda suka. Terima kasih. Nona He, selamat ulang tahun. Kevin Prasetyo. Kamu mau apa di sini? Aku kan juga pemuda berbakat di Kota Jaya. Ulang tahun Nona He, kenapa aku tidak boleh datang? Dasar bajingan, mau ikut-ikutan apa lagi? Kamu pikir aku akan menyukai orang sepertimu? Ini adalah mutiara malam berkualitas tinggi yang sengaja aku cari dari Laut Utara. Kuhadiahkan untuk Nona He. Sepertinya Nona He sangat puas. Mutiara malam ini, aku ingat di sebuah lelang, harganya mencapai 30 juta rupiah. Sepertinya hanya Tuan Kevin yang semurah hati ini. Tuan Kevin sungguh perhatian. Aku tidak seperti orang-orang tertentu. Masa datang dengan tangan kosong? Apa yang kamu omongkan? Adrian Wijaya pasti sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukku. Kalau begitu, tunjukkan pada kami. Belum tahu juga barang murahan apa itu. Jangan-jangan malu untuk mengeluarkannya? Aku siap atau tidak? Apa urusannya denganmu? Siapa di sini yang bukan dari keluarga teratas di Kota Jaya? Barang murahan yang kamu bawa itu pantas duduk di sini? Pantas atau tidak? Sepertinya dia yang menentukan. Tidak, ini bukan rambutnya. Rambut? Jadi mereka sudah bertunangan diam-diam. Jadi Nona Hartono sudah punya pasangan? Tidak, ini bukan rambutnya. Hah! Kamu nggak bisa lebih perhatian ya? Kasih hadiah, rambut perempuan liar mana yang kau kirim? Ini rambutku. Kenapa aku nggak tahu? Kalian sudah jadian? Apa yang kulakukan harus dilaporin ke kamu. Kalau masih ngomong sembarangan, keluar. Yanyan, sudah pilih? Sudah. Mari kita angkat gelas. Menantu baru keluarga Hartono sudah terpilih. Bersulang.
Menantu baru keluarga Hartono adalah Adrian Wijaya. Bapak Hartono itu, aku ada beberapa hal ingin bicara berdua dengan Yanyan. Rambut itu. Aku tahu itu rambut Mia Sastra. Kamu memilih dia. Kami sudah bersama sejak lama. Aku tidak mau dengar. Dia lebih baik dariku di mana? Kami sudah tidur bersama. Bukannya cuma tidur, aku juga bisa. Kamu. Kamu ngapain? Agak terlalu sepi ya. Kamu tunggu di sini, jangan bergerak. Aku masuk lihat-lihat. Dengar kata, jangan kabur-kaburan. Kalau gitu hati-hati sendiri. Aku beritahu Willy Susanto dan yang lain. Hati-hati ya. Oke. Istana Kegelapan. Kalian dari Istana Kegelapan? Hei, kamu dalam masalah besar? Yang lain di mana? Sedang di jalan. Kamu akan segera mati. Ayah. Ayah, bangunlah. Sialan Istana Kegelapan. Ayah. Kamu tubuh inti yang harus menikahi Adrian Wijaya. Ayah. Ayah, bangunlah. Bangun. Kevin Prasetyo. Betul, aku ini bapaknya. Kamu benar-benar sampah masyarakat. Kevin Prasetyo, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Orang tua itu tidak mau kerja sama dengan keluarga Prasetyo. Dia pantas mati. Kamu juga dari Istana Kegelapan? Betul, cukup tajam matamu. Istana Kegelapan, kalian ada berapa orang? Barang di tanganmu itu buang. Percaya tidak, dia yang mati duluan. Nah, gitu dong. Minum ini. Jangan. Kalau tidak mau dia yang minum, boleh juga. Berlututlah di hadapanku. Baik. Aku berlutut. Tidak. Hana Hartono. Jangan minum. Sungguh mesra sekali kalian berdua. Setelah minum racun putus ususku ini, kalian tinggal menunggu untuk terpisah selamanya. Hana Hartono. Hana Hartono? Adrian Wijaya, Maaf. bantu aku balas dendam. Baik. Hana Hartono? Adrian Wijaya. Adrian Wijaya. Adrian Wijaya, jangan kau mati. Adrian Wijaya. Adrian Wijaya? Adrian Wijaya. Dia menyelamatkanmu dengan memindahkan racun ke tubuhnya sendiri. Bagaimana ini? Tolong selamatkan dia. Bagaimana ini? Kecuali bisa menemukan. Wanita bertubuh inti yang lalu melakukan dual cultivation bersamanya. Dual cultivation? Ya, saat ini keseimbangan yin yang dalam tubuhnya kacau, racun menyerang jantungnya. Hanya dual cultivation yang bisa menyelamatkan nyawanya. Dual cultivation? Bawa dia ke rumahku. Dasar orang bodoh.
Hah, aduh. Apa-apaan sih lu? Lu anjing ya? Lu sendiri tadi ngapain? Lu nggak tahu? Gue. Maaf ya, gua nggak tahu. Ayah tuh udah nggak ada. Gue juga nggak tahu harus gimana. Nggak apa-apa. Gue bakal urusin buat lu. Oke. Adrian Wijaya ini ikut pesta ulang tahun. Kok nggak angkat telepon terus? Pasti lagi main sama si Jalang itu. Pak Sastra, lama nggak ketemu ya? Lu mau apa? Surat pernikahan mau melamar Pak Sastra. Lu pantas melamar gue? Lu gila ya? Pak Sastra jangan marah dong. Tentu saja gue nggak mungkin berani tinggi-tinggi sama keluarga Sastra. Gue mewakili Tuan Muda Prasetyo. Kapan lu jadi anjingnya keluarga Prasetyo? Gue cuma bantu kerja buat keluarga Prasetyo. Jangan bicara seenaknya. Kalau nggak ada urusan, cepat-cepat pergi. Hal yang mustahil kayak gini jangan ganggu gue. Urusan hari ini lu nggak mau tanda tangan juga harus tanda tangan. Hah, surat pernikahan. Apa hakmu bicara seperti itu padaku? Bahkan kalau Kevin Prasetyo yang datang, dia juga harus bersikap hormat padaku. Pak Su, setelah hari ini langit Kota Jaya akan berubah. Kamu pikir dengan merangkul keluarga Prasetyo, kamu sudah mampu melawanku? Kamu terlalu naif. Aku tidak akan sebodoh itu. Tapi bagaimana jika keluarga Hartono juga kita masukkan ke dalam genggaman? Kamu sedang bermimpi? Hugo Hartono masih ada. Siapa yang berani menyentuh keluarga Hartono? Siapa yang bilang dia masih hidup? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Percayalah Pak Su, segera akan mendapat kabar. Keluarga Hartono sudah tidak ada lagi di Kota Jaya. Omong kosong. Jangan buru-buru Pak Su. Kita tunggu dan lihat. Bukankah di dalam hatimu sudah ada jawabannya? Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Pak Su, mati. Semuanya mati. Semuanya mati. Apa yang kamu katakan? Pesta ulang tahun keluarga Hartono. Semua orang di pesta itu mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada pepatah mengatakan, orang yang bijak tahu membaca situasi. Keluarga Hartono sudah hilang. Yang berikutnya yang akan celaka adalah keluarga sastra kamu. Jadi saya menyarankan kamu untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Hana Hartono dan Adrian Wijaya? Tak terlihat. Sepertinya sudah lama dibawa untuk dijadikan makanan anjing. Kamu mencari. Sekarang carilah untuk saya. Temukan mereka sekarang. Ah, sudah. Jangan sia-siakan tenaga. Momen di malam pertama sangat berharga. Kamu bermimpi. Saya mati pun tidak akan setuju. Ini tidak bisa kamu tentukan. Bajingan. Masih berani kabur. Tanda tangan, tanda tangan. Meng Yue tidak akan menikah dengan orang yang sudah mati. Meng Yue tidak akan menikah dengan seorang mayat. Kamu masih hidup? Siapa yang berani memberanikanmu berani menyentuh wanitaku? Kamu berani menyentuhku. Tuan Kevin tidak akan membiarkanmu. Menurutmu, kalau kami berdiri di sini, apakah Kevin Prasetyo masih mungkin hidup? Tidak. Bagaimana mungkin? Bukannya istana kegelapan yang pergi sendiri? Wah, tahu banyak juga ya. Katakan, dia di mana? Aku tidak tahu. Katakan, biar kamu mati dengan cepat. Aku bilang. Mereka ada di proyek mangkrak milik keluarga Prasetyo. Yang mangkrak itu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Paman Hartono mana? Paman Hartono, dia dibunuh. Lagi-lagi istana kegelapan ya. Tapi kenapa mereka harus menyerang keluarga Hartono? Bukan, mereka sebenarnya mencari aku. Mencarimu. Bangsat-bangsat ini, aku akan menghabisi mereka sekarang. Untuk membalaskan dendam Paman He, kalian urus dulu sisa-sisa dari kedua keluarga ini. Aku akan cari Willy Susanto. Kalau gitu hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Oke.
Ngapain sih narik-narik aku? Ini cowokku. Cuman pernah tidur bareng doang. Aku juga udah tidur bareng sama dia. Apa? Aku bilang aku udah tidur bareng sama dia. Ada masalah? Dia tidur bareng sama kamu. Masa sih? Jangan bohong. Memangnya kenapa kalau nggak mungkin? Aku tidur bareng sama dia buat nyelamatin dia. Kamu harusnya berterima kasih sama aku. Diem. Dasar tukang bohong. Aduh, beneran kok. Aku ini tubuh inti yang tidur bareng sama dia itu buat ngebantu dia. Gimana kamu bisa tahu kalau kamu tubuh inti yang? Kata bokap. Terus kamu bilang, kalau dia ketemu tubuh inti yang sama tubuh inti yin, dia bakal gimana? Kata bokap, dia bakal jadi luar biasa. Ketua, Bagaimana penanganannya? sudah selesai. Jenazah ketua keluarga Hartono juga sudah dikuburkan. Kalau begitu kita berangkat. Serang langsung ke jantungnya. Apakah ini tidak terlalu tepat? Warisan mata yin yang perlu latihan yin yang bersama untuk mengaktifkannya. Mia Sastra adalah tubuh inti yin. Apa maksud Anda? Kungfu Anda sudah mencapai puncaknya. Aliran spiritual yin yang akan selamat. Ayo berangkat, sudah saatnya untuk mengakhiri ini. Kepala istana. Langsung katakan hasilnya. Misi gagal. Katakan lagi. Kevin Prasetyo yang bodoh itu gagal. Semua orang yang kita kirim sudah mati. Sampah. Bagaimana dengan Adrian Wijaya? Hugo Hartono sudah mati. Adrian Wijaya akan datang untuk membalas dendam. Kamu pikir Adrian Wijaya bisa membunuhku? Coba saja, pasti tahu. Cepat juga gerakannya. Aku ingin kamu mati sekarang juga. Anak muda. Kamu ternyata bisa menyusup ke sini sendirian. Aku sangat mengagumimu. Berani dan cerdas. Cuma kalian yang brengsek ini. Aku sendiri sudah cukup. Anak muda. Jangan terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri tidak baik. Serang. Bisa. Dulu kamu cuma seorang pengantar makanan yang sampah. Tak disangka sehebat ini. Tampaknya orang tua itu sudah mengajarkan rahasia itu padamu. Mau. Ambil saja. Serahkan barangnya. Aku bisa membiarkanmu hidup. Tapi aku ingin kamu mati. Orang yang tidak tahu diri. Jangan kira orang tua itu sudah mengajarkan rahasia itu padamu. Kamu bisa mengalahkanku. Coba tebak, bagaimana orang tua itu mati? Banyak omong, langsung bertarung saja baru tahu. Hei, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu memang ingin mati. Jangan salahkan aku. Aku bisa membuat pengecualian. Membiarkanmu masuk ke istana kegelapan. Aku juga bisa membuat pengecualian. Membuatmu jadi anjingku. Mau mati? Selama ini, kaulah yang pertama yang melukaiku. Tapi tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Kalau begitu, kau bisa coba lagi. Kamu pikir kamu jagoan? Ayo lihat berapa lama kamu bisa tahan bawa dia. Hormat kepada pemimpin gerbang. Di luar istana kegelapan, semua sisa-sisa musuh telah dibersihkan. Ternyata, bukan kamu yang tertawa terakhir. Aduh. Kekuatan yin murni, bagaimana mungkin? Mia Sastra adalah tubuh inti yin. Sayangnya dia ada di depan mata kalian, tapi kalian tidak menyadarinya. Kenapa aku tidak terima? Mulai hari ini istana kegelapan akan lenyap. Selamat pemimpin gerbang, balas dendam telah terwujud. Segera ambil alih aset keluarga Prasetyo dan istana kegelapan. Sisa-sisa musuh yang tersisa, bersihkan semuanya untukku. Siap. Tunggu sebentar, kamu atur persiapannya. Aku berencana untuk melamar. Baik, aku segera pergi. Ada apa? Langsung saja. Melamar siapa? Mia Sastra menikah denganku. Mia Sastra menikah denganku. Pak
Pak, jangan terus mengomel. Sudah bosan mendengarnya. Diam. Nanti ikuti tanda dari saya. Siapkan bunga untuk saya. Oke. Aku juga lumayan tampan. Dia sedang apa? Lihat. Bos, apa yang dilakukan pemimpin ini? Jangan banyak bicara, tunggu. Mia Sastra menikah denganku. Kamu sedang apa? Menikah dengan... Menikah dengannya, menikah dengannya, menikah dengannya. Aku juga mau pergi, bye. Adrian Wijaya. Aduh, sakit. Kamu jelaskan dengan jelas padaku. Kamu meminang siapa? Jelaskan dengan jelas padaku. Aku hanya menyiapkan satu cincin berlian.